Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke fase 16 besar Asian Games 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Tetapi nama Sintayong disebut-sebut. Banyak netizen di media sosial yang kecewa dengan permainan tim asuhan Indra Syafri tersebut sepanjang kualifikasi grup F Asian Games 2023. Indonesia sempat menang dengan skor 2-0 di pertandingan pembuka melawan Kirgistan. Namun, hasil mengejutkan didapat di laga kedua ketika Garuda Muda harus mengakui keunggulan Chinese Taipei dengan skor 0-1. Kekalahan ini membuat banyak netizen terkejut karena Chinese Taipei merupakan tim paling lemah di grup F. Kemudian, Indonesia yang dalam posisi kritis harus kembali kalah dari Korea Utara pada pertandingan penentuan. Beruntung, Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya karena laga melawan Chinese Taipei tidak dihitung. Hal ini disebabkan adanya grup di Asian Games 2023 yang hanya terdiri dari 3 tim saja. Secara permainan, Indonesia pun belum menunjukkan kualitasnya dalam ajang Asian Games. Padahal, terdapat beberapa pemain yang sebelumnya bergabung di Timnas Indonesia U23 saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari Sutaryadi, Alfeandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Buruknya permainan Timnas Indonesia U24 membuat netizen kecewa dan membandingkan Indra Syafri dengan Sintayong. Mereka menilai bahwa standar Indra di Timnas Indonesia U24 sangat jauh dari Sintayong saat menukangi skuad Garuda. Bahkan, Sintayong pun sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF U23 beberapa waktu lalu dengan pemain yang tidak jauh berbeda. Secara permainan pun, tim di bawah komando pelatih asal Korea Selatan itu lebih baik dari Timnas Indonesia U24 saat ini. Berikut komentar pedas netizen di media sosial Twitter yang dirangkum pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Timnas Indonesia U24 berada dalam situasi kritis di Asian Games 2023. Namun masih ada banyak kemungkinan yang bisa tersaji termasuk jadi runner-up meski kalah dari Korea Utara. Laga terakhir grup F akan mempertemukan Timnas Indonesia U24 vs Korea Utara dan Taiwan vs Kirgistan. Korea Utara memiliki 6 poin, Indonesia dan Taiwan sama-sama punya 3 angka, sedangkan Kirgistan masih belum punya koleksi poin. Kemenangan atas Korea Utara akan menggaransi posisi Indonesia di babak 16 besar. Namun kekalahan dari Korea Utara juga tidak akan serta-merta menutup peluang Indonesia ke babak 16 besar. Walaupun kalah dari Korea Utara, Indonesia bahkan punya peluang lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up. Tentunya hal tersebut harus disertai sejumlah syarat. Syarat pertama adalah Timnas Indonesia U24 tidak boleh kalah telak dari Korea Utara. Andai hanya kalah dengan selisih 1 gol, Timnas Indonesia berarti memiliki selisih gol berjumlah 0 di akhir fase grup. Syarat lain adalah Kirgistan harus mengalahkan Taiwan. Namun Kirgistan yang saat ini memiliki selisih gol -3 tidak boleh menang dengan selisih lebih dari 3 gol atas Taiwan. Bila Kirgistan menang dengan 2 gol, Kirgistan akan memiliki selisih gol -1 di akhir fase grup. Sedangkan Taiwan selisih golnya menjadi -3. Dengan Indonesia, Kirgistan, dan Taiwan sama-sama mengoleksi 3 poin, Timnas Indonesia akan jadi runner-up grup karena unggul selisih gol atas kedua negara lain. Jika menjadi runner-up, Indonesia akan bertemu dengan juara grup E yakni Korea Selatan yang sudah tak mungkin terkejar oleh negara-negara lain di grup tersebut. Sintayong sukses menorehkan catatan positif bagi Timnas Indonesia yang kini mulai dipertimbangkan kekuatannya di mata dunia sepak bola. Baru-baru ini, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 setelah melibas Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Keberhasilan tersebut membuat Sintayong menjadi pelatih pertama yang sukses membawa 3 Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia. Piala Asia U23 sendiri akan diadakan di Qatar mulai Januari tahun 2024 dan Timnas akan berhadapan dengan Jepang.
Sementara itu, Sintayong juga sedang bersiap membawa timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Menanggapi hal ini, media Jepang mulai menyoroti perkembangan strategi yang digunakan timnas Indonesia selama ini. Salah satu artikel media Jepang, Football Tribe, timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat yang perlu diwaspadai. Bahkan media Jepang tersebut berani menyebutkan bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sebenarnya merupakan negara yang memiliki ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain di grup D. Namun, timnas Indonesia justru disebut media Jepang itu sebagai lawan yang harus diwaspadai. Bukan tanpa alasan, media Jepang, Football Tribe mengungkapkan betapa berbahayanya strategi yang sedang disiapkan Sintayong di timnas Indonesia. Football Tribe Jepang menilai bahwa strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Sintayong di timnas Indonesia ini bisa membuat kekuatan skuad Garuda menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Media Jepang tersebut juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Sintayong dan PSSI. Mulai dari JIZ, Tom Hai, Ragnar Oratmangon, hingga Ilyas Alhaf, disebut oleh Football Tribe sedang dipersiapkan masuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Strategi Sintayong untuk merekrut banyak pemain naturalisasi, terutama dari Belanda, dalam tubuh timnas Indonesia ini menurut media Jepang berkaitan erat dengan latar belakang sejarah. Melihat hal ini, Jepang perlu mewaspadai strategi yang akan digunakan Sintayong dalam timnas Indonesia nanti saat Piala Asia U23.